Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu channel Tanti Marni. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang konflik, di mana konflik tersebut berada di Bengkulu Utara yang terletak di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padanjaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, dalam video kali ini kita akan menjelaskan konflik yang terjadi antara PT SIL dengan masyarakat setempat. 1. Profil desa. Desa Lubuk Banyau merupakan sebuah desa yang terletak dalam daerah Kecamatan Padanjaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Desa ini dikenal dengan semangat gotong royong dan berbagai inisiatif pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pada tahun 2023, Desa Lubuk Banyau memiliki jumlah penduduk 1.872 jiwa dan jumlah KK 580 yang tersebar di 4 dusun. Desa ini dipimpin oleh Ahurianto dengan sekretaris desanya Budi Hartono SAP. Yang kedua, profil PT yang bersangkutan. Nama perusahaan PT Sanabi Indah Lestari, bidang usaha perkebunan dan industri kelapa sawit, tahun berdiri 1998. Lokasi operasional Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Alamat kantor pusatnya Jalan Tomang Raya nomor 47E, Tomang, Jakarta Barat. Website site.co.id. Operasional dan kapasitas produk PT SIL mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 15.000 hektar yang tersebar di 3 wilayah di Bengkulu Utara. Operasional dan kapasitas produksi PT SIL mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 15.000 hektar yang tersebar di 3 wilayah di Bengkulu Utara. Perusahaan ini juga memiliki pabrik pengelolaan kelapa sawit di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padanjaya dengan kapasitas pengelolaan 45 ton tandan buah segar atau TBS per jamnya, menghasilkan sekitar 4.500 ton crowdflower wheel atau CPO per bulan. Pabrik ini dioperasionalkan dengan konsep zero waste sesuai dengan protokol Kyoto melalui Client Development Mission atau CDM Cirebon Project yang bertujuan untuk mereduksi emisi gas di rumah kaca. Sejarah konflik dan faktor-faktor konflik. 1. Konflik sengketa tanah oleh pihak PT SIL dan masyarakat. Konflik antara masyarakat di Lubuk Banyau, Kecamatan Padanjaya, Kabupaten Bengkulu Selatan ini dengan PT Sanabi Indah Lestari atau PT SIL merupakan bagian dari sengketa agraria yang telah berlangsung lama dan kompleks. Berikut ini adalah uraian kronologi dan dinamika konflik tersebut. Awal mula sengketa lahan sejak awal tahun 2000-an, masyarakat mulai menggarap lahan bekas hak guna usaha atau HGU yang sebelumnya dimiliki oleh PT Y Sembayur dan PT Tri Menunggal Pasifik Abadi. Lahan-lahan ini kemudian diperjualbelikan secara informasi di kalangan masyarakat. Namun, PT SIL mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari konsesi mereka, yang memicu konflik kepemilikan lahan antara perusahaan dan masyarakat. Eskalasi konflik dan keterlibatan kelompok masyarakat pada September 2024, konflik memanas dengan adanya aksi pendudukan lahan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Ormas Gerakan Bela Tanah Adat atau Garbetah dan Lembaga Bio Bantunen. Kelompok ini menduduki lahan PT SIL di kawasan Hutan Produksi Konversi atau HPK Segister 71 dan menghentikan aktivitas perusahaan Porong Petani Lubuk Banyau yang sebelumnya juga berselisih dengan PT SIL, mengecam tindakan Garbeta dan masyarakat menyatakan dukungan terhadap kelangsungan operasional perusahaan. Menurut Kadun Dusun 3, sekitar 20% merupakan warga Desa Lubuk Banyau dan sekitar 80% merupakan oknum masyarakat desa lain dan Ormas Garbeta sebagai pihak ketiga yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Jumat 11 April 2025, warga dan PT SIL kembali bersintegang di Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padanjaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat setempat bersetinggan dengan PT SIL terkait klaim hasil panen sawit. Kejadian berpula saat sejumlah warga panen TBC sawit dalam wilayah pertumbuhan yang mereka anggap sebagai area mutu produksi yang dapat dikontrolasi oleh APK. Hasil panen sawit lalu dibawa dengan kemudian 3 truk
dan 2 mobil pick-up yang hendak membawa keluar dari PT Shell. Pihak PT Shell yang merasa hasil panen sawit itu berasal dari tanah milik perusahaan lalu menutup jalan dan melakukan pemotongan. Tindakan perusahaan menutup portal oleh perusahaan memicu amarah warga yang hendak membawa hasil panen keluar. Kericuhan pun tak memeriahkan, bahkan terdengar suara tembakan berulang kali untuk meredamkan bentrok antara massa warga dengan petugas keamanan PT Shell. Kejadian berulang saat masyarakat ingin menjual TBC sawit kelapa perusahaan namun tidak diterima oleh perusahaan pada Kamis 10 April 2025. Oleh sebab itu, masyarakat beranjak pergi untuk menjual sawit tersebut ke pengepul ataupun penerima lain pada Jumat 11 April 2025. Permasalahan sengketa tanah tersebut berujung musyawarah, namun di bulan terakhir masih dalam proses penyelesaian di pengadilan. Ada juga faktor-faktor pemicu konflik tersebut. Yang pertama tadi sengketa lahan. Konflik sering terjadi karena perusahaan membeli lahan yang ternyata sudah dikuasai masyarakat, baik melalui klaim adat atau penggunaan tradisional. Klaim lahan adat, yang kedua yaitu klaim lahan adat. Masyarakat sering merasa bahwa perusahaan mengabaikan hak-hak adat mereka atas lahan yang telah digunakan atau dikuasai secara turun-temurun. Yang ketiga, penyerobotan lahan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perusahaan diduga melakukan penyerobotan atau pengambil ahlian lahan secara paksa atau ilegal. Yang keempat, pemanenan yang dianggap pelanggar. Masyarakat sering protes terhadap kegiatan pemanenan yang dilakukan perusahaan di lahan yang dianggap sebagai lahan sengketa. Yang kelima, penjarahan yang diduga beberapa kasus menunjukkan adanya penjarahan buah sawit oleh kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan kebijakan perusahaan atau klaim lahan. Selanjutnya, dampak kompleks tersebut. Dalam kompleks dampaknya itu ada yang ke satu, kerugian ekonomi PT Shell. PT Shell mengalami kerugian puluhan miliar rupiah akibat sengketa lahan dan pengambilan ahlian pengelola oleh masyarakat. Selama 6 bulan, perusahaan tidak dapat melakukan panen dan kehilangan pendapatan potensi. Yang kedua, ketegangan sosial. Konflik agraria memicu ketegangan antara masyarakat dan perusahaan, terutama jika terdapat klaim hak kelola yang bertentangan. Ketentangan ini dapat berujung pada tindakan represif dan kekerasan jika tidak diselesaikan dengan baik. Yang ketiga, potensi pelanggaran hak asasi manusia. Jika aparat keamanan dilibatkan dalam tindakan represif untuk mengusir masyarakat, maka dapat terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya, upaya penyelesaian konflik. Mediasi oleh Kejaksaan dan Perkomimda pada 10 September 2024, Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda mengadakan rapat koordinasi dan mediasi antara Forum Petani Masyarakat di Selubuk Banyau atau Gabreta dan PT Shell. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk mencari solusi damai dan menghindari eskalasi konflik. Selanjutnya, perspektif Karl Marx terhadap kompleks sengketa tanah antara PT Shell dan masyarakat desa Lubuk Banyau. Ketimpangan kelas dan kepemilikan tanah menurut Karl Marx, konflik sosial adalah hasil dari pertentangan antara kelas pemilik alat produksi atau bourgeois dan kelas pekerja atau proletar. Adalah konteks ini, PT Shell merepresentasikan kelas bourgeois yang menguasai tanah melalui hak guna usaha atau HGU, sementara masyarakat lokal sebagai proletar kehilangan akses terhadap sumber daya
Marx dan Engels 1948 menyatakan bahwa kelas yang menguasai alat produksi atas senantiasa mendominasi kelas yang tidak memilikinya. Ketimpangan ini diperparah oleh dugaan penguasaan lahan di kawasan hutan lindung dan HPK oleh PT Sil. Potensi sumber daya Banyau warga desa Lubuk Banyau ini terdiri dari beberapa suku seperti Rejang, Jawa, Minang, dan lain-lain. Penduduk desa kebanyakan bekerja sebagai pekebun sawit, kopi, karet, dan petani padi, serta pegawai pemerintah. Untuk sektor pariwisata, menurut Kadun Dusun 3, kemarin ada sungai yang berpotensi untuk jadi objek wisata, tapi karena tidak dikelola dengan baik, wisata tersebut tidak berkembang dan tidak bertahan lama. Kesimpulannya, dari pembahasan ini, masyarakat dan PT Sil berkonflik dimulai dari 2024 sampai 2025 akibat sengketa lahan adat dan kesalahan paham antara masyarakat dengan warga desa soal pemanenan sawit oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, PT menutup portal memicu amarah warga yang hendak membawa hasil panen keluar. Kericuhan pun tidak merelakan. Bahkan terdengar suara tembakan berulang kali untuk meredam bentrok antara massa warga dengan petugas keamanan PT Sil. Penyelesaian akhir menurut Kadun 3 yaitu konflik tersebut belum selesai karena masih dalam proses persidangan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan kita kali ini. Semoga mendapat kesana keilmuan teman-teman dan semoga tidak ada terjadi antara konflik perpanjangan antara PT Sil dan masyarakat. Semoga kedepannya PT Sil dan masyarakat Lubuk Banyau tidak berkonflik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.